Selamat sore, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam ibadah keluarga pada saat ini dan juga sekaligus memasuki bulan Juni, bulan di mana GPIB melaksanakan bulan Perkes yang di bulan pelayanan dan kesaksian dimulai pada hari ini Rabu pada tanggal 2 Juni. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, kini saatnya kita akan baca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mengajak kita terlebih dahulu satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami tertunduk di hadapan Tuhan, memohon kuasa Tuhan untuk mengurapi kami semua saat kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan berkenan agar hamba-Mu juga dimampukan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan juga setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan urapi agar supaya mereka senantiasa tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun dengan penuh sukacita mereka melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menyelamatkan hidup kami. Amin. Marilah saudara-saudara, dipersilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita pada saat ini adalah kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah. Saya mengajak kita untuk melihat dulu tentang ibadah. Kosakata ibadah di dalam Alkitab memiliki pengertian yang sangat luas. Namun kita bisa melihat dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru memiliki sebuah arti yang sama, yakni bicara tentang pelayanan. Ibadah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua agama di muka bumi ini. Namun pemahaman bicara tentang ibadah bagi gereja itu sangat berbeda dengan agama-agama yang lain. Ibadah yang kita pahami sebagai orang-orang gereja, di situ adalah perjumpaan kita sebagai umat dengan Tuhan. Perjumpaan yang mana kita merasakan sukacita, merasakan syukur atas karya Allah yang telah menyelamatkan hidup dunia ini, termasuk kita lewat karya penebusan Yesus Kristus. Nah, di dalam ibadah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi bahwa ibadah merupakan suatu perjumpaan kita sebagai umat bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengundang kita untuk melakukan ibadah, dan kita juga harus meresponi apa yang kita lakukan di dalam ibadah tersebut. Nah, di dalam ibadah ada beberapa hal yang harus kita tahu ketika kita dalam melakukan ibadah bersama. Ibadah di sini harus kita lihat bersama, disadari sebagai suatu dialog. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ibadah ini ada dan terjadi karena Tuhan Allah yang mengadakan ibadah, mengundang kita untuk ibadah. Tuhan menginginkan kita untuk memuji, memuliakan namanya. Nah, itulah sebagai sebuah respon ketika kita ada dalam ibadah persekutuan di dalam Tuhan.
kita berdoa, kita baca Alkitab, kita bernyanyi atas kebesaran dan juga kemahakuasaan Tuhan Allah. Yang kedua yang kita sadari di dalam ibadah juga adalah merupakan sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ibadah di dalamnya kita menaruh dan juga memberikan hati kita sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara, yang sudah mengampuni, yang sudah mengasihi di dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, ibadah juga kita harus pahami sebagai pertumbuhan dinamis dalam kesaksian hidup kita. Apa artinya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi? Artinya bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sebuah ritus-ritus keagamaan, bukan hanya sebagai suatu upacara keagamaan yang kita lakukan di dalam sebuah gedung gereja, dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Namun ibadah juga merupakan satu ibadah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saudara-saudara membaca dalam perbandingannya Roma pasal 12 ayat 1 tentang ibadah ritual, dan juga Ibrani pasal 10 ayat 25 tentang ibadah secara aktual. Nah, dalam hal inilah ketika kita memahami dan mengerti tentang ibadah, mari saya mengajak kembali kepada kita untuk melihat apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam pembacaan kita Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kita bisa melihat di sana bagaimana Allah menghadirkan dirinya di Sion. Di situ dia menunjukkan tentang siapa dia. Dia adalah hakim yang adil, yang mengadili umatnya. Dia bersuruh dan dia juga menginginkan supaya umatnya Israel berkumpul untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Allah hadir di dalam manifestasi kemuliaannya di Bukit Sion, tempat di mana umat Israel juga melakukan penyembahan kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah hadir tadi katakan sebagai hakim yang seadil-adilnya. Dia hadir untuk mengadili umatnya. Nah, sebagai hakim yang mengadili umatnya, itu didasarkan dengan sebuah ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya, yakni umat Israel. Allah melihat bagaimana umatnya dalam melakukan ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Allah inginkan. Umatnya hanya menunjukkan ibadah di dalam sebuah ritus-ritus atau upacara-upacara keagamaan dengan membawa korban sembelihan dan korban bakaran. Umatnya berpikir bahwa dengan membawa persembahan korban sembelihan dan korban bakaran itu sudah menyenangkan atau memuaskan hati Allah. Namun umat Israel keliru dalam memahami arti ibadah. Allah tidak hanya menginginkan bahwa mereka hanya membawa persembahan korban sembelihan dan korban bakaran, tetapi Allah menginginkan lebih daripada itu. Bagaimana mereka hidup apa yang sudah mereka lakukan di dalam ibadah ritual. Ketika mereka menunjukkan kesucian, kesalehan, ketertundukan, kehormatan mereka kepada Tuhan dalam ibadah ritual dan upacara-upacara keagamaan, itu juga yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mari kita baca kembali dalam ayat yang kelima. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakimnya. Kemudian kita baca kembali di dalam ayatnya yang ke-8. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukalah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung udara
dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika kau lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantan aku makan, atau darah kambing jantan aku minum. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesasar, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, ayat tambahan yang saya baca ke ayat 8 tadi sampai seterusnya menunjukkan bahwa persembahan korban dan sembelihan yang dilakukan oleh umat dipersembahkan kepada Allah, itu Allah mau mengatakan bahwa itu adalah kepunyaannya. Ya, kepunyaannya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pemilik segala sesuatu, termasuk hewan dan binatang. Kembalilah yang dia inginkan adalah sebuah ibadah yang sejati, yaitu persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah tidak menginginkan mereka untuk hidup di dalam sebagai umat, menyatakan sebuah persembahan ibadah yang pura-pura dengan penuh kemunafikan yang ada. Walaupun mereka membawa sebuah persembahan yang banyak, persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka ibaratnya melakukan sebuah kejahatan, sama seperti mereka mencuri, mereka berzina, dan di dalam mulut bibir kata mereka mengucapkan kata-kata yang jahat, tipu daya yang ada. Itu berarti katakan Allah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh umat Israel itu benar-benar tidak menunjukkan sebuah ibadah yang sejati. Dari hal inilah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar bersama dari bacaan yang ada. Bukan hanya umat Israel yang diinginkan oleh Allah untuk menunjukkan tentang ibadah yang sejati, baik secara ritual dalam pertemuan-pertemuan ibadah, melainkan juga dalam ibadah aktual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melayani Tuhan dalam sebuah ibadah ritual, janganlah kita hanya menunjukkan kesucian, kesalehan kita, rasa kegaguman kita kepada Allah saat kita beribadah di dalam persekutuan, di gedung-gedung gereja, atau dimanapun kita berada dalam sebuah pertemuan-pertemuan di tempat lain. Melainkan Ibu, Bapak, dan Saudara, kita juga harus menunjukkan peribadahan sesungguhnya lewat kehidupan kita. Apa artinya kita datang ibadah sementara di dalam mulut bibir kata kita mengandung dusta, mengandung kebohongan, mengandung tipu muslihat? Untuk apa kita melayani Tuhan ketika kita juga membenci seseorang? Apakah itu kita benci hamba Tuhan, kita membenci majelis yang ada, kita membenci pendeta, kita membenci teman-teman kita dalam sepelayanan, kita tidak mau melihat mukanya dan sebagainya? Apa gunanya kita ibadah kalau kita masih melakukan sebuah kejahatan? Mari sadarilah diri kita masing-masing, baik kita sebagai umat maupun kita sebagai pelayan. Ingat, Tuhan tidak akan menerima persembahan kita walaupun kita datang dengan rasa terketuk kita dalam ritual-ritual ibadah. Kita memberikan rasa hormat, kita membawa persembahan yang banyak-banyak, kita melayani Dia dengan baik di dalam setiap pelayanan kita. Kita menaikkan pujian lewat mulut bibir kata kita, tetapi hati kita masih mengandung dusta, masih mengandung kejahatan. Mari sadarilah itu supaya kita tidak melakukannya lagi, agar supaya setiap persembahan kita di dalam ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah ibadah bukan hanya di gedung gereja, tetapi ibadah juga kita bisa lakukan di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita di tempat di mana kita bekerja, di sekolah, maupun dalam perjumpaan kita dengan sesama, khusus bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Allah yang Esa. Tunjukkan hal itu sehingga Allah berkenan di dalam persembahan ibadah yang kita lakukan. Selamat melakukan ibadah yang sejati, bukan hanya duduk diam mendengarkan firman Tuhan, melainkan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan.
Biarlah ya Tuhan, kami betul-betul menyadari siapa kami. Kami memperbaiki diri kami untuk menunjukkan dan mempersembahkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan kesolehan, kesucian, ketaatan kami tunjukkan saat kami ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, dengan saudara-saudara kami dalam pertemuan ibadah. Melainkan itu juga kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kalau selama ini mulut bibir kata kami mengandung tipu muslihat, kebohongan, dusta, caci maki, apapun juga, begitu dengan tindakan-tindakan kami. Terima kasih kami telah diingatkan, kami telah ditegur Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni segala dosa kami dan kami memperbaiki diri kami, baik sebagai umat maupun juga sebagai pelayan Tuhan. Sehingga ada arti yang kami bisa lakukan dengan kehadiran kami untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang sekitar kami. Berkatilah jemaat-Mu dalam hidup keluarga mereka masing-masing. Berikan kesehatan, berikan pekerjaan, berkati pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Berkati anak cucu mereka dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mereka pengharapan kepada-Mu dalam situasi-situasi yang ada, mari Tuhan Yesus tunjukkan jalan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh dunia ini, berkatilah seluruh Indonesia, berkatilah seluruh masyarakat, berkatilah pelayan-pelayan Tuhan, GPIB, baik di lingkup sinodal, Mupal, bahkan seluruh jemaat-jemaat kota GPIB dan di pedesaan dalam bulan Pelkes yang ada. Mari, biarlah kami menerjemahkan arti ibadah dalam pelayanan kesaksian kami. Kami mengasihi, kami menolong, kami juga memperhatikan setiap orang dalam kesusahan dan dalam penderitaan mereka. Bukan kami saja memperhatikan diri kami, tetapi orang lain juga yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka merasakan kehadiran Tuhan dengan segala kehadiran kami yang menunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa. Dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa dan doa Bapa kami. Apa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah umat Tuhan, kita terima berkat dengan posisi berdiri. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapak Ibu dan Saudara untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.